Susetyono, dana pensiun Bank Jatim sangat memuaskan. Dr. Sudaryono, Kementerian Pertanian Republik Indonesia sangat memuaskan. Program Pendidikan Magister, Program Studi Manajemen. Kesan dan pesan wisudawan oleh perwakilan wisudawan Dr. Sudaryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat, salam baik. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Ketua Majelis Wali Amanat Profesor Dr. Hardin Syah, MS, Rektor IPB University, Dr. Alim Setiawan Slamet, dan para Wakil Rektor, Ketua Senat Akademik, Profesor Ujang Sumarwan, Ketua Dewan Guru Besar, Profesor Dr. Insinyur Evi Damayanti, dan para Guru Besar IPB University, Dekan Sekolah Bisnis, di mana kami menempuh pendidikan sekolah bisnis, Profesor Dr. Insinyur Nur Azam Ahsani, dan para dekan dan wakil dekan fakultas atau sekolah. Promotor disertasi saya, Profesor Dr. Insinyur Dedi Budiman Hakim, Profesor Dr. Adler Manurung, dan Dr. Zainal Asikin. Ketua Himpunan Alumni senior kami, Haji Fauzi Amro, terima kasih Bang. Kemudian Sekjen juga sahabat saya lama, Dr. Anggawira, beserta seluruh jajaran alumni, para wisudawan, sarjana, magister maupun doktor, beserta orang tua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang baik ini. Kita hadir dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun dalam kondisi yang bahagia. Kalau kita ingat tadi disinggung oleh Pak Rektor, beberapa tahun yang lalu, sebagian dari kita mungkin hampir semua dari S1 masuk di tahun-tahun COVID atau pasca COVID. Khususnya saya masuk tahun 2020 sebelum COVID dan menempuh pada saat COVID. COVID telah mengajarkan kepada kita bahwa kesehatan lebih penting dari segalanya. Ada orang punya duit, mau masuk rumah sakit ICU nggak bisa, mau beli tabung oksigen tidak bisa, bukan karena duitnya kurang, karena tabung gasnya yang tidak ada dan rumah sakitnya yang penuh. Ini menandakan bahwa sehat itu adalah lebih penting dari segalanya. Maka izinkan di tempat ini saya bertanya, manakala malaikat datang ke tempat kita dan bertanya, Anda milih sehat atau milih uangnya yang banyak? Maka jawabannya adalah Saya ulangi ya. Ini malaikat datang ke rumah, bruk, bangun. Hei, kalau kamu alumni IPB kan? Betul. Karena alumni IPB saya kasih pertanyaan, silahkan dijawab. Milih sehat atau milih duitnya banyak? Ya. Maka pada kesempatan kali ini kita semua berdoa, semoga yang hadir di tempat ini senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur yang bermanfaat, dan keberkahan, kelimpahan rezeki untuk kita semuanya. Pak Rektor dan seluruh sivitas akademika IPB University, para wisudawan, Bapak, Ibu, orang tua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, suatu kehormatan yang besar bagi saya menjadi perwakilan mahasiswa untuk memberikan semacam kesan dan pesan selama menempuh pendidikan di IPB University. IPB University di beberapa tempat saya sampaikan
adalah kampus dengan passing grade yang tinggi. Anda masuk dengan passing grade kualifikasi yang tinggi, menempuh pendidikan dengan tingkat kelulusan penilaian yang sulit, dan insya Allah tekanan yang besar, pendidikan yang sulit, kawah candra di muka, yang menempa kita dengan kondisi sulit ini menjadi bekal bagi kita semuanya untuk berkarya, bagi diri kita sendiri, berkarya, sumbangsih bakti kita untuk orang tua kita, dan berkarya bakti kita kepada lingkungan, bangsa, dan negara kita. Akhir-akhir ini, Gen Z khususnya adik-adikku, ada yang namanya OVT, benar ya? Overthinking. Saya hanya ingin menegaskan, saya pernah duduk di posisi adik-adikku semua yang S1, sekarang usia 22, 21, 23, 20-an begitu, pasti punya kegamangan dan kekhawatiran terhadap masa depan. Semua, saya yakin Pak Rektor dan semuanya memiliki kegamangan yang sama. Tapi yakinlah Anda semua adalah the chosen one, orang-orang yang terpilih, sedikit di antara yang banyak yang bisa masuk ke kampus terbaik yang namanya IPB University ini. Apa yang ingin saya sampaikan, maka keluh kesahmu, keluh kesah kita, susahnya kita, overthinkingnya kita, galau-galaunya kita, itu adalah impian bagi jutaan orang di luar dari lingkungan ini yang mengidam-idamkan dan mencita-citakan posisi yang Anda duduki hari ini. Maka sebagai the chosen one, sebagai orang-orang terpilih, maka di tengah pragmatisme hidup kita semua punya kepentingan masing-masing, kita punya pragmatisme dalam hidup, maka jangan lupa dengan sivitas akademik kita, jangan lupa dengan the chosen one, gelar yang disematkan pada hari ini, bahwa kita punya tanggung jawab selain untuk diri kita, selain juga untuk bakti kepada kedua orang tua kita juga punya tanggung jawab untuk mikiri, ngurusi, membantu, menolong orang-orang yang tidak seberuntung kita, yang ada di luar sana, yang bukan berada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Masa depan tidak ada yang tahu. Adik-adikku ini kalau yang sudah doktor dan beberapa magister saya kira sudah punya jalur masing-masing. Saya mungkin beri nasihat kepada yang S1 dan barangkali untuk kita semua, barangkali kalau memang ada relate-nya, ada relasinya. Masa depan tidak ada yang tahu. Saya duduk umur 20-an tahun tidak pernah membayangkan pernah S3 di IPB dan kemudian menjabati kedudukan sebagai anggota kabinet di pemerintahan. Saya tidak pernah membayangkan itu saat umur 20-an tahun. Yang ingin saya sampaikan adalah future is mystery. Apa yang harus kita lakukan? Saya punya moto menjemput takdir. Sekolah dengan baik, kerja keras dengan baik, berlatih dengan baik, bersosialisasi dengan baik, tidak menjamin masa depanmu akan baik. Saya ulangi, sekolah dengan baik dan kerja keras saja tidak menjamin masa depanmu baik. Namun, sekolah dengan keras, sekolah dengan baik, persiapan dengan baik, belajar dengan baik, berlatih dengan baik, memperbesar peluang kita untuk berhasil di masa-masa yang akan datang. Maka saya selalu mengatakan, yang belum bisa menguasai bahasa asing, kuasai. Yang belum merasa ingin menguasai ilmu tertentu, kuasai. Kenapa? Untuk di masa depan kita tidak tahu kita akan menjadi apa, dan pada saat Allah takdirkan kita menempati suatu posisi, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang menginspirasi orang lain, kita siap dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Watashi wa nihongo hanashimasu. Watashi no namae wa Sudaryono desu. Chubuja wa grobokan kara kimashita. Nouka no musuko-san desu. Ima wa watashi wa fuku no gyou daijin shitomete imasu.
Kira-kira artinya, ya. Saya Sudaryono, saya berasal dari Grobogan, Jawa Tengah. Saya anak petani dan saya saat ini adalah Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Bisa bahasa Jepang, yang belum bisa silahkan belajar. Anda ingin belajar bahasa Inggris, Anda belajar. Karena belajar tidak pernah salah. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan pada sambutan ini. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Rektor, sains dan pendekatan akademik tidak pernah salah. Atau lebih tepatnya, pendekatan sains dan pendekatan akademik lebih benar daripada tidak menggunakan pendekatan sains dan akademik. Banyak orang di luar sana mengatakan, buat apa teori? Buat apa? Banyak diskusi, buat apa? Ini kan di atas buku, di atas kertas. Kenyataannya tidak sedemikian, bukan. Saya, Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, saya percaya dengan akademik, saya percaya dengan sekolah, saya percaya dengan pendekatan sains, dan saya sebagai seorang profesional dan juga mohon maaf saya katakan sebagai seorang politisi, saya berkampanye menggunakan pendekatan akademik. Baliho ukuran berapa, fotonya harus warna apa, dipasang di mana, potret atau landscape, saya baca jurnal, baru kemudian saya melakukan kegiatan kampanye. Itu saya lakukan, Pak Rektor. Sehingga saya ingin poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Bapak Ibu semua jangan sampai kita orang-orang yang terpinter, the brightest and the smartest generation of Indonesia ini yang hadir pagi hari ini kemudian menafikan pendekatan akademik dalam kehidupan kita selanjutnya. Tidak pernah lebih salah dibandingkan tidak melakukan pendekatan akademik. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, khususnya para wisudawan, saya ucapkan selamat atas hidup baru, selamat atas pencapaian yang ada, dan selamat kepada orang tua mahasiswa yang lulus pada hari ini. Kita semuanya menangis melihat video betapa orang tua kita memikirkan kita tanpa kita ketahui bagaimana beratnya orang tua kita memikirkan kita. Saya sudah menyiapkan naskah pidato, tapi gara-gara video tadi, jadi terharu, hilang semua. Tapi saya tadi menangis, saya lihat kanan kiri semua menangis. Kita semua bakti kepada orang tua, doa orang tua menyertai kita semua. Tidak ada orang yang kemudian berhasil karena dirinya sendiri. Semua orang menikmati, mencapai sebuah keberhasilan karena bantuan orang lain, dimulai dari orang tua, lingkungan, dan di kampus IPB, profesor, dosen-dosen kita membantu kita sampai di tahap ini. Yang terakhir, mohon izin Bapak Rektor, karena waktu 10 menit diberikan kepada saya Sudaryono, alumni DMB 15 IPB University, dengan ini menyatakan ingin berusaha menjadi atau memberikan manfaat kepada sivitas akademika atau lulusan IPB. Maka bagi Anda semua, barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada saya sebagai Wakil Menteri dan sebagai alumni, sesama alumni, saya berikan nomor handphone saya. Silahkan di WhatsApp, nomornya 08 111 978808. Kalau diulangi, bayar semua. Ya. Saya ulangi, 08 111, satunya 3 kali, 978808. Nama saya Sudaryono. Syaratnya kalau WA tidak dibalas, tidak boleh marah. Nomor 1. Yang kedua, dilarang kirim WA, Pak. Enggak boleh ya. Kalau bisa tuh, Assalamualaikum Pak pun kalau bisa dilengkapi. Assalamualaikum Pak, nama saya Joko. Saya ini dan itu, maksud saya adalah begini dan begitu, dan seterusnya dan seterusnya.
Terakhir sebelum saya tutup, kita semuanya adalah saudara. Saya ingin hadir dalam keadaan baik pada hari ini di hadapan saudara semuanya, memberikan manfaat dengan kapasitas yang saya punya. Mari ke depan kita saling tolong-menolong untuk kebaikan dan untuk kemajuan bangsa kita. Pak Rektor, izin mungkin 1 menit boleh tambahan ya. Saya ingin menutup sambutan saya dengan cerita lucu. Saya ingin saudara semuanya, karena ini lucu sekali, jadi saya ingin Anda semuanya nanti tertawa yang keras. Ada seorang kaya, orangnya duitnya banyak, sakit mata sebelah kanan. Matanya setiap pagi warnanya merah. Karena uangnya banyak, dia berobat ke seluruh rumah sakit terbaik di dunia. Semua negara sudah dikunjungi, semua rumah sakit terbaik sudah dikunjungi. Polanya sama. Di rumah sakit itu sembuh, pulang ke rumah matanya merah lagi. Habis miliaran dalam 3 tahun tidak sembuh-sembuh. Suatu ketika lulusan IPB bertamu ke rumah orang kaya ini. Kemudian disuguhi teh, kopi, nyamian, ya kue, gorengan dan lain-lain. Begitu orang kaya ini minum kopi, si lulusan IPB itu kemudian gebrak meja. Om, saya tahu cara ngobati matanya om yang merah ini. Kata omnya, kamu mana tahu, IPB kan urusan pertanian, mana ngerti urusan mata, katanya. Gampang om, gimana caranya? Saya perhatikan om senang minum kopi. Ya betul, saya minum kopi senang. Om, kalau minum kopi, ya ini cangkir, bayangkan ya Bapak Ibu semua ya. Kemudian kopi dicangkir, kan dikasih gula, terus diaduk. Sebelum kopinya diminum, sendoknya diambil dulu baru diminum, supaya tidak sakit mata. Ini tepuk tangannya nggak ikhlas ini kayaknya nih ya. Yang ikhlas dong tepuk tangannya. Saya ulangi, ini cangkir kopi panas. Dikasih gula, diaduk, setelah diaduk jangan lupa sendoknya diambil dulu sebelum diminum kopinya, supaya tidak sakit mata. Lucu? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk saya boleh ya. Itulah kita ini senang nyalain orang lain, senang menyalahkan keadaan, senang kemudian beralibi ini dan itu. Padahal sebetulnya masalahnya ada pada diri kita sendiri. Kita suka punya cita-cita merubah dunia, tapi ingatlah dunia tidak bisa kita rubah selama kita sendiri tidak mengubah diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu semua yang saya hormati, terkhusus adik-adikku, sebelum kita punya keinginan merubah dunia, mari kita perbaiki diri kita masing-masing. Sudah baikkah sholat kita, sudah hormatkah kita dengan orang tua kita, sudah keraskah belajar kita, sudah jujurkah tindak dan perilaku kita, sudah rapikah kita berpakaian, sudah bercukurkah bagi yang rapi-rapi, sudah potong rambut yang rapikah, dan seterusnya. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Maka di penghujung sambutan saya, mari kita sama-sama mengingat, sebelum minum kopi, jangan lupa ambil sendoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.